Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran di semester genap. Nah, Bapak berharap untuk pembelajaran di semester genap ini nanti akan lebih baik, ya, lebih lancar dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran di semester ganjil. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai barisan dan deret. Diulangi, barisan dan deret. Pertama, kita akan membahas tentang barisan. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan? Dalam matematika, yang dimaksud dengan barisan adalah susunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Diulangi, barisan adalah susunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Kelompok bilangan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Coba, apakah kelompok bilangan tersebut memiliki pola atau aturan? Nah, salah satu cirinya yaitu kalian nanti akan bisa menebak. Kira-kira ya, setelah 11 angka berapa? Ya. 13 kan? Nah, bagaimana caranya? Ya, ditambah 2. Ya, nanti setelah 13 berapa? Bagus, 15. Artinya, karena ini ada polanya, nah kita katakan bahwa ini adalah barisan. Kemudian, 1, 4, 9, 16. Nah, kira-kira ada yang tahu setelah 16 berapa? Ya, 25. Dari mana 25? Oh, 5 pangkat 2. Yang pertama coba angka 1. 1 itu berapa? 1 pangkat 2. Kalau 2? 2 pangkat 2. 9. 3 pangkat 2. 16? 4 pangkat 2. Jadi setelah 16 angka berapa? 25. Dari mana 25? Ya, 5 pangkat 2. Sehingga setelah 25 berapa kira-kira? Ya, 36. Jadi salah satu ciri dari barisan itu ada polanya, dan kita dengan melihat keteraturan dari kelompok tersebut bisa menebak suku berikutnya. Ya. Coba perhatikan yang ini. 50, 45, 30, 35, 30, dan seterusnya. Ayo, setelah 30 angka berapa? Ya, 25 dan seterusnya. Ya, bagus. Jadi apakah ini barisan? Ya, barisan. Nah, sekarang yang ini. 1, 18, 0,
negatif 12, 13, dan seterusnya. Coba, yang titik-titik itu berapa? Bingung ya? Karena tidak ada polanya. Nah, dari kasus tersebut, maka A, B, dan C adalah barisan. Alasannya karena memiliki pola. Ya, diulangi. A, B, dan C adalah barisan karena memiliki pola. Sedangkan yang D itu bukan barisan. Alasannya karena tidak memiliki pola. Ya. Nah, dari penjelasan ini, apakah kalian sudah paham tentang pengertian barisan? Ya, bagus. Diulangi. Ya. Kita simpulkan bahwa barisan itu adalah susunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Berarti kalau yang tidak memiliki aturan atau pola itu bukan barisan. Nah, barisan tersebut itu ada beberapa jenis. Ya. Yang pertama yang disebut dengan barisan aritmetika. Kita singkat dengan BA. Diulangi, yang pertama adalah barisan aritmetika atau BA. Yang kedua, barisan geometri, disingkat dengan BG. Nah, sekarang kita akan bahas dahulu tentang barisan aritmetika. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah susunan bilangan dengan selisih atau beda suku berdekatan, nilainya sama. Diulangi, barisan aritmetika adalah susunan bilangan dengan selisih atau beda suku berdekatan, nilainya sama. Contoh, 3, 5, 7, 9, 11. Coba, perhatikan suku pertama dan suku kedua. Suku keduanya berapa? 5. Suku pertamanya 3. Coba, beda antara 5 dan 3 berapa? 2. Suku ketiga dan suku kedua, berapa bedanya? 2 juga. Sekarang suku keempat dan yang ketiga, 2. Kemudian suku kelima dan suku keempat, bedanya berapa? 2 juga. Nah, jadi itu adalah termasuk barisan aritmetika, ya. Nah, dengan bedanya adalah 2. Coba perhatikan ini. Kira-kira barisan aritmetika atau bukan? Barisan aritmetika. Bedanya berapa? 5 atau negatif 5? Nah, perhatikan coba. Angkanya barisan ini apakah semakin besar atau semakin kecil? Nah, kalau semakin kecil, maka bedanya itu negatif. Ya. Coba. Kalau ini barisan aritmetika, berapa bedanya? Ya, betul. Negatif 5. Jadi, barisan 50, 45, 40, 35, 30 adalah barisan aritmetika dengan beda negatif 5. Itu, ya. Jadi, kalau yang bedanya positif,
itu angkanya semakin besar. Kalau yang bedanya negatif, nah bedanya adalah barisannya semakin kecil, ya. Nah, perhatikan. 1, 4, 9, 16. Beda dari 1 ke 4 berapa? 3. Dari 4 ke 9? 5. Dari 9 ke 16? Berapa? Nah, ternyata berbeda-beda ya. Nah, karena berbeda-beda, berarti ini bukan barisan aritmetika. Alasannya sebab selisih suku berdekatan nilainya tidak sama. Paham? Terus, ya. Jadi dengan demikian, para siswa, dalam pertemuan ini harus bisa membedakan mana yang termasuk barisan aritmetika, mana yang bukan barisan aritmetika. Selanjutnya, kita akan membahas rumus suku ke N barisan aritmetika. Misalkan, bilangan-bilangan dalam barisan aritmetika adalah U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Secara umum, akan berlaku rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Diulangi, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dengan A adalah suku pertama. Diulangi, A adalah suku pertama. Dan B adalah beda. Nah, ini adalah rumus suku ke N barisan aritmetika. Ulangi, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Dengan A-nya suku pertama dan B-nya adalah beda. Sekarang perhatikan contoh berikut. Carilah suku ke-50 dari barisan aritmetika 2, 7, 12, 17, dan seterusnya. Coba perhatikan. Ya. Nah, ini yang kedua. Carilah rumus untuk ke N dari barisan 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Sekarang kita bahas yang pertama. Barisan 2, 7, 12, 17. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ini adalah barisan aritmetika. Alasannya apa coba? Ya, selisih antar suku yang berdekatan adalah sama. Coba, ya. Suku pertamanya berapa? Ya, 2. Kita namai adalah A. Nah, setelah itu tentukan bedanya. Coba, yang pertama dan yang kedua bedanya berapa? 5, ya. Kedua dan ketiga 5. Jadi dengan demikian bedanya adalah 5. Nah, dalam soal ini kita diminta suku ke-50. Berarti dalam kasus ini N-nya 50. Maka masukkan ke dalam rumus yang tadi, ya. Jadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, A-nya diganti dengan berapa? Bagus, 2. N-nya diganti dengan berapa? Ya, 50.
Dan B-nya diganti dengan 5. Maka nanti itu U50 sama dengan 2 ditambah 49 kali 5. Coba, dari mana 49? Ya, 50 dikurang 1. Ya. Nah, di sini ada tambah, ada kali. Ya, tambahkan dulu atau kalikan dulu? Ya, kalikan dulu. Silakan hitung. 49 kali 5. Kalau tidak bisa dikotret, gunakan kalkulator. Udah? Iya, berapa? 245. Berarti U50, 2 ditambah 245, yaitu hasilnya 247. Ya. Jadi kesimpulannya suku ke-50 adalah 247. Ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Ya. Sekarang kasus yang kedua. Barisan 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, ini juga barisan aritmetika. Ya, suku pertamanya berapa? Ya, 5. Bedanya? Bagus, 2. Nah, sekarang diminta menentukan rumus suku ke N. Nah, tadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, N-nya tidak diketahui. Nah, tinggal diketahui saja. A-nya berapa tadi? 5. B-nya 2. Ganti saja seperti ini. Ya. Nah, kita kerjakan dulu yang kanan di sini. N kali 2. 2N. Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Nah, seperti ini. Nanti kelompokkan yang angka saja, yang mengandung huruf ya. Maka ini sama saja dengan 5 dikelompokkan dengan negatif 2 ya. Berarti 5 kurang 2 ditambah 2N. 5 kurang 2 berapa? 3. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 2N. Atau kadangkala huruf bisa yang mengandung huruf itu bisa dikerja atau diletakkan di sebelah depan. Sehingga bisa dinyatakan dengan UN sama dengan 2N tambah 3. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah. Ya. Jadi, rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 2N tambah 3. Baik, para siswa sekalian, untuk mengetahui apakah para siswa bisa memahami materi ini, coba kerjakan latihan berikut. Yang pertama, tentukan suku ke-20 dari barisan 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Yang B, tentukan suku ke-50 dari barisan berikut ini. Yang C, suku ke-9 dari barisan seperti ini. Insya Allah, para siswa akan bisa. Ya. Ini yang D. Kemudian yang kedua, seperti tadi, carilah rumus suku N dari setiap barisan berikut.